Oke, lupakan dulu deh cara lama belajar bahasa Inggris. Soalnya, Indonesia sekarang lagi merombak total cara pengajarannya. Ini bukan sekedar ganti kurikulum loh, tapi bisa dibilang sebuah visi baru. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita nostalgia sedikit. Waktu belajar bahasa Inggris di sekolah dulu, apa sih yang paling kamu ingat? Momen yang seru atau mungkin malah yang bikin pusing? Buat kebanyakan dari kita, kayaknya jawabannya mirip-mirip ya. Isinya menghafal tenses, ngisi titik-titik di soal, sama ngerjain latihan grammar yang rasanya tuh nggak ada habis-habisnya. Bener nggak? Nah, semua kenangan itu coba deh lupain dulu. Karena pemerintah sekarang benar-benar ganti haluan. Era belajar yang kaku dan cuma fokus di grammar itu kayaknya bakal segera berakhir. Tujuannya jelas banget, yaitu ngebentuk satu generasi baru yang nggak cuma lancar ngomong Inggris, tapi juga siap buat bersaing dan berkolaborasi di panggung dunia. Pertanyaannya, gimana caranya? Jadi, sebelum kita ngomongin caranya, kita harus paham dulu nih, kenapa sih semua ini perlu diubah? Mari kita mulai dari visinya. Ini kan pertanyaan utamanya ya. Kalau sistem yang lama udah jalan puluhan tahun, ngapain repot-repot ganti sekarang? Nah, ternyata alasannya itu jauh lebih dalam dari sekedar urusan bahasa doang. Dan ini dia pergeseran paling fundamentalnya. Bahasa Inggris sekarang nggak lagi dilihat sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tapi sebagai sebuah alat, sebuah kunci buat membuka potensi diri kita seutuhnya. Oke, mari kita lihat lebih dalam. Tujuannya tuh keren banget. Mereka mau menciptakan individu yang bisa berpikir kritis, bisa nyambung sama dunia global, tapi, dan ini yang penting, tetap bangga dan punya akar yang kuat sama budaya Indonesianya. Oke, visinya hebat. Tapi gimana praktiknya di kelas? Nah, sekarang kita intip yuk mesin yang ada di baliknya. Ada dua komponen utama di sini. Jadi, fondasinya ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru loh. Indonesia itu udah pakai metode yang terbukti ampuh, namanya pendekatan berbasis teks. Itu dari tahun 2004. Anggap aja ini kerangka atau cetak birunya. Sekilas mungkin kelihatan ribet ya sama singkatan-singkatannya, tapi konsepnya sebenarnya simple banget. Ini siklus 4 tahap. Pertama, BKF. Intinya, guru mastiin semua murid paham konteks topiknya. Kedua, MOTE. Guru ngasih contoh teks yang bagus itu kayak gimana. Ketiga, JKT, murid bareng guru coba bikin teks sama-sama. Dan terakhir, IKT, muridnya coba bikin sendiri. Gampangnya gini, saya tunjukin, kita kerjain bareng, terus kamu coba sendiri. Nah, ini dia nih, lapisan barunya yang bikin beda. Pembelajaran mendalam. Ini bukan lagi soal gimana caranya, tapi kenapa kita melakukan ini? Filosofi ini memastikan muridnya tuh terlibat dan ilmunya bener-bener nempel, nggak cuma dihafal. Disinilah kedua ide tadi nyambung. Metode 4 tahap yang udah terstruktur itu sekarang kayak dikasih jiwa baru. Belajarnya jadi bermakna karena yang dipelajari itu teks beneran, bukan kalimat aneh-aneh. Jadi berkesadaran karena prosesnya butuh fokus. Dan yang paling asik jadi menggembirakan karena ada rasa puas waktu kita berhasil bikin sesuatu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kita jadi muridnya nih, bakal kayak gimana sih rasanya? Yuk kita ikuti perjalanan mereka dari pas masuk SD sampai lulus SMA. Ini dia peta perjalanannya, yang dibagi jadi beberapa fase. Coba perhatiin deh, tingkat kemampuannya yang diukur pakai standar global namanya CEFR, itu naik terus secara bertahap, mulai dari level dasar A1 sampai nanti di level B2 yang udah pede banget. Perbandingan ini bikin peningkatannya kelihatan jelas banget. Anak SD mulai dari hal-hal dasar kayak, halo, nama saya, atau nyebutin benda-benda di sekitar. Begitu lulus, mereka diharapkan bisa meneliti, menganalisis, bahkan sampai berdebat soal isu-isu global. Semuanya dalam bahasa Inggris. Keren ya? Oke, setelah kita lihat perjalanan dari A sampai Z, apa sih tujuan akhirnya? Nah, ternyata ini bukan cuma soal jago bahasa Inggris, tapi tentang membentuk manusia yang utuh. Dan semua itu mengerucut ke satu angka kunci ini. Angka 8. Ini bukan 8 tenses yang harus dihafal ya, tapi 8 dimensi kunci yang mau ditanamkan ke setiap lulusan. Jadi ini soal membentuk profil manusia yang lengkap. Dan ini dia ke-8 dimensi itu. Tentu ada iman dan kewarganegaraan sebagai fondasi. Tapi coba deh perhatikan yang di-highlight. Penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ini kan inti dari skill yang dibutuhkan di abad ke-21. Dan semuanya itu diasah lewat pelajaran bahasa Inggris. Kutipan ini datang langsung dari kepala badan yang merancang kurikulumnya. Ini menunjukkan kalau buat mereka, ini tuh bukan cuma sekedar ganti buku pelajaran. Ini adalah alat utama buat mewujudkan pendidikan yang lebih baik buat semua anak Indonesia. Pertaruhannya besar banget.
Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar di akhir. Mungkinkah pendekatan yang holistik dan berpusat pada manusianya ini justru bisa jadi model baru bagi dunia dalam mengajarkan sebuah bahasa? Mungkin saja. Waktu yang akan menjawabnya.